kalimat Jawa bintu Tarim, Jawa putrinya Tarim, seperti halnya juga diucapkan Syihir bintu Tarim, ada kota Syihir dikatakan bintu Tarim. Kalimat ini kalimat ulama, ya, bukan hadis yang tidak perlu kita bedah, nggak perlu kita bahas, gitu loh. Kalimat salah satu ulama. Kalau kita ingin memahaminya dengan baik, ini kalimat sangat indah sekali, kalimat sangat sejuk, gitu loh. Jawa bintu Tarim, Jawa ini putrinya Tarim. Artinya apa? Tarim ini sangat cinta dengan Jawa, seperti ibu dengan ayah dengan putrinya. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Jawa bintu Tarim, Indonesia milik Wali Tarim. Apalagi? Ya Hasan bin Ismail Muhdor. Mohon maaf nih. Selain Indonesia milik Wali Tarim, Jawa bintu Tarim, apalagi nih yang mau diaku? Suaramu tuh lembut, ya Hasan bin Ismail Muhdor. Lembut, menyejukkan, tapi bagi orang yang suka kelembutan, mudah sekali tertarik. Oh, dalam isinya, bagus. Bagus, ya. Tapi di balik kelembutan itu ada apa? Ya Hasan Ismail bin Muhdor. Ya. Semua saya dengar nih dan saya pandang ini diaku Tarim semuanya. Jawa mana nih yang diaku bintu Tarim? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Anda menjelaskan arti bintu Tarim itu bagaikan seorang ibu terhadap anaknya, penuh belas kasih sayang. Betul, ibu pasti siapapun dia belas kasih sayang pada anaknya. Betul, dalam hal itu benar. Jadi yang jadi anak itu Jawa, orang Jawa. Yang jadi ibunya Tarim, para habaib, Pak Alawi. Nah, ya, dengan kasih sayang, ya, kelembutan. Oh, iya, hubungan rohani. Iya, betul, setuju. Ya. Tapi kalau begitu, anak tuh, ya, harus taat, tunduk patuh pada ibunya. Ya, nggak boleh membangkang. Nah, ini gimana nih? Ya, berarti nih Jawa, orang Indonesia harus tunduk dan patuh kepada Tarim, ya, pada para habaib. Mau jadiin jongos kek, mau suruh mencium kakinya kek, ya, mau disuruh demo kek, mau suruh mencaci maki orang lain kek, nurut terus. Oh, namanya anak ibu kok harus begitu? Ya, nah, kuburan nanti milik Tarim, ya. Kuburan wali-wali milik Tarim. Nah, aku aja terus. Borobudur milik Tarim. Monas milik Tarim. Apalagi? Yang bukan milik Tarim apalagi? Ini ya Hasan bin Ismail Al-Muhdor. Memang bagi mereka sepintas ini sangat sangat menggugah hati. Tapi pernahkah Anda berpikir, ya Hasan bin Ismail Al-Muhdor, ini Indonesia, loh. Pejuang Indonesia itu sudah membuat lagu-lagu yang menimbulkan cinta tanah air Indonesia, bukan cinta tanah air orang lain. Lagu itu menimbulkan giroh, menimbulkan psikologi, menimbulkan jiwa terhadap apa yang dinyanyikan. Kalau dia menyanyikan Tarim, dia akan cinta Tarim, dia akan berkorban untuk Tarim. Sebaliknya, ketika dia menyanyikan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri,
jadi pandu ibuku. Nah, itu cinta tanah air. Ketika Indonesia dijajah, orang Indonesia akan semangat melawan penjajah tersebut. Nah, kalau ya tarim, ya tarim. Nah, ketika Indonesia dijajah, nanti gimana? Orang Indonesia semangatnya ya tarim, ya tarim. Silakan Anda membuat, siapa aja membuat lagu ya tarim, silakan. Tapi tolong sesuaikan dengan keadaan. Islam itu penyesuaian. Ya, ini Indonesia. Taruhkan, buatkan lagu-lagu yang menimbulkan rakyat Indonesia cinta ke Indonesia. Orang Jawa cinta ke Jawa. Rasa nasionalisme, kecintaan ke Indonesia, rasa nasionalisme, rasa kedaerahan yang sifatnya keindonesiaan, nasionalisme. Ya. Jadi saya tidak setuju. Silakan ada lagu ya tarim, tapi lebih utamanya dibacanya di tarim, apalagi tarim dan perang. Nah, di sana ya tarim, ya tarim, tarim sana. Biar semangat tuh para habaib membela Yaman, menyelesaikan persoalan Yaman, ekonomi, politik di sana, budaya di sana. Kalau dinyanyikan di Indonesia yang perangnya di Yaman, lalu orang Indonesia harus ke Yaman, girohnya ya tarim, ya tarim, orang Indonesia nanti ke tarim. Indonesia sekarang butuh dicintai oleh seluruh rakyatnya, oleh orang Jawa, oleh orang Sunda, oleh orang seluruh. Maka yang pantas untuk kondisi saat ini ya Hasan bin Ismail Al-Mukhdar, lagu-lagu, ceramah-ceramah yang membuat kebangkitan perasaan orang Indonesia agar cinta kepada negaranya, kepada rakyat Indonesia itu sendiri, kepada pemerintah Indonesia itu sendiri. Sehingga dari kebangkitan perasaan, pemikiran, giroh, kenasionalismean, ke NKRI-an, maka rakyat Indonesia nanti akan berusaha untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik setelah ini baik. Berpacu, menjelaskan persoalan ekonomi, politik, keamanan, budaya. Lagu itu bisa meresap korbu loh. Ya Hasan bin Ismail Al-Mukhdar. Kami jangan dibohongi dengan itu. Ada satu patah mengatakan, jika kau ingin menguasai satu negara, kuasailah kebudayaannya. Kebudayaan masuk itu ya Hasan bin Ismail Al-Mukhdar bisa melalui lagu, bukan hanya melalui ceramah. Lagu-lagu itu gampang membangkitkan loh, bahkan mempengaruhi orang yang mendengarkan dan membacanya. Awas loh, hati-hati. Kita ini orang Indonesia, ya. Maka perlulah lagu-lagu yang membangkitkan keindonesiaan, kedaerahan Indonesia. Apalagi ini Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini untuk Indonesia, dari rakyat Indonesia, oleh orang Indonesia, suku Indonesia, warga negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya tarim masuk ke dalam Bhinneka Tunggal Ika? Tidak itu. Ya Hasan bin Ismail Al-Mukhdar. Mohon maaf. Ini saya tegas jelas, jujur aja. Karena ini menyangkut nasionalisme Indonesia, menyangkut NKRI, menyangkut merah putih. Saya harus berhati-hati. Kami orang Indonesia sudah muak dengan penjajahan. Penjajahan fisik, penjajahan ekonomi, penjajahan kebudayaan, sudah muak. Dan sekarang kami pun juga sudah muak dengan penjajahan doktrin-doktrin, baik doktrin melalui ceramah, baik doktrin melalui pergerakan, maupun doktrin-doktrin yang diduga oleh kami ini melalui lagu-lagu yang mendoktrin suasana hati kami, agar nanti kecintaan kami ke Indonesia malah berubah mencintai negara yang lain. Kalau Anda ya Hasan bin Ismail Al-Mukhdar menyintai Yaman, wajar. Anda memang keturunan Yaman, ya. Anda nyanyi di sana, mau sampai 3 hari 3 malam ke, bagus-bagus saja, dan membangkitkan warga Yaman untuk kemaslahatan negara Yaman yang sedang perang ini. Cocoknya di sana lagu itu. Tapi kalau Anda di Indonesia, ya lagu-lagu yang menimbulkan kebinekaan di Indonesia. Maaf ya Hasan bin Ismail Al-Mukhdar, kami ini orang Indonesia, kami ini rakyat Indonesia, kami yang lahir dari Indonesia,
dari tubuh dan rahim orang Indonesia. Tidak akan pernah tertipu oleh siapapun. Sudah cukup penjajahan-penjajahan yang membuat nenek moyang kami tertindas. Maka di era ini kami pun tidak ingin ditindas oleh siapapun. Baik penindasan ekonomi, kebudayaan, apalagi fisik. Kami akan bangkit nanti. Ini Indonesia, kami akan bangkit. Tidak ada lagi penjajahan penindasan Indonesia. Mengatasnamakan agama atau apapun. Tidak ada. Ya, mengatasnamakan bangsa apapun, tidak ada. Indonesia tetap Indonesia, kami rakyat Indonesia, tetap rakyat Indonesia. Biarkan kami berkembang sesuai dengan kebudayaan kami. Biarkan kami bernyanyi untuk Indonesia dari bumi Indonesia, untuk menghidupkan kecintaan kami terhadap Indonesia, kecintaan kami seluruh suku-suku dan budaya-budaya Indonesia. Tidak ada bagi kami itu harus membutuhkan lagu-lagu yang membagikan hati kami kepada selain Indonesia. Ya, kami bukan anti lagu selain Indonesia, tetapi dalam hal ini untuk menjaga nasionalisme, menjaga kebudayaan, kemurnian, adat budaya Indonesia, maka kami harus mencintai, membuat lagu-lagu yang berdasarkan napas-napas kebangsaan merah putih. Tidak ada lagi penjajahan setelahnya dijajah oleh Belanda. Tidak ada lagi penjajahan adat dan budaya dari luar, tidak ada. Indonesia punya corak tersendiri. Rakyat Indonesia punya ciri khas tersendiri. Rakyat Indonesia punya adat budaya tersendiri. Dan saya sangat yakin Indonesia dan rakyatnya dan penduduknya dan suku-suku Indonesia mempunyai ciri khas yang diberi kelebihan oleh Allah. Mungkin dibandingkan dengan yang lain. Kami bangga jadi rakyat Indonesia. Maka seluruh suku yang ada di Indonesia adalah saudara kami. Siapapun dia. Maka itulah Indonesia. Itulah pemilik Indonesia. Indonesia bukan miliknya waliullah yang tarim. Ya. Awas jangan diklaim. Indonesia adalah miliknya wali-wali Indonesia. Wali-wali Indonesia. Yang ada di Indonesia, yang hidup di Indonesia, yang menyebutkan Islam Indonesia, Wali Songo. Walaupun Wali Songo leluhurnya dari luar, tapi belum tentu Wali Songo itu dari Tarim. Jangan-jangan yang Anda aku itu Pulau Jawa Bintu Tarim dan Indonesia milik Tarim itu, ya artinya Wali Songo itu diklaim langsung oleh kamu itu turunan Tarim. Nanti dulu, ya, Wali Songo itu adalah seorang wali kutub yang keturunan luar, tetapi sudah membumi Indonesia, sudah mendarah Indonesia. Tinggal di Jawa, mendarah Jawa. Tinggal di Sumatera, mendarah Sumatera. Tinggal di Jawa, mempunyai adat kebudayaan Jawa, menghormati adat kebudayaan Jawa. Tinggal di Sunda, menghormati kebudayaan Sunda, berbaur dengan orang Sunda. Ya, lah, nanti lama-lama orang Indonesia ini harus berpakaian seperti orang Tarim juga, pakai jubah, pakai imamah. Bagus. Tapi ingat, silahkan berjubah seperti Tarim, tapi jiwa kami jiwa Indonesia, patriot Indonesia, menjaga Indonesia. Indonesia tanggung jawab kami. Jangan ada penjajahan atas nama apapun untuk merobek kebangsaan, nasionalisme kami, rasa kebangsaan kami, rasa Bhinneka Tunggal Ika kami di Indonesia. Akan kami pertahankan sampai kapanpun.